Halo semua, salam penuh semangat. Kali ini kita bertemu untuk membahas materi IPA tentang daur hidup hewan. Ayo langsung kita mulai. Daur hidup hewan adalah tahapan perkembangan dan pertumbuhan hewan. Kita lihat beberapa contohnya. Ayam, ini tahapannya telur, anak ayam, ayam muda, dan ayam dewasa. Kita lihat sekarang daur hidup sapi, anak sapi, sapi muda, dan sapi dewasa. Lalu penyu. Penyu daur hidupnya adalah telur, anak penyu, penyu muda, dan penyu dewasa. Kita lihat satu lagi, merpati. Ini telur, anak merpati, merpati muda, dan merpati dewasa. Daur hidup ini pada beberapa hewan ada jenis tersendiri yang disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan struktur tubuh hewan selama daur hidupnya. Metamorfosis ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Dikatakan metamorfosis sempurna jika terjadi perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat. Lalu metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Ini perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan tidak terlalu mencolok pada individu muda dan dewasa. Contohnya pada belalang, kecoa, dan capung. Jadi, bisa kita lihat perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna ini prosesnya lama, sedangkan metamorfosis tidak sempurna prosesnya cepat. Lalu, pada metamorfosis sempurna ada perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang mencolok, sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh tidak mencolok. Mari kita lihat metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Diawali dengan kupu-kupu bertelur di daun, lalu setelah 7 hari akan keluar ulat atau larva. Ulat ini akan memakan daun kurang lebih selama 20 hari sampai menjadi kepompong. Kemudian, dalam kepompong, ulat akan mengalami perubahan bentuk selama 14 hari. Setelah itu, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Jadi, kalau kita perhatikan ya, fase larva atau ulat ini akan sangat merugikan petani, terutama jika jumlahnya banyak. Karena pada fase ini, ulat-ulat akan memakan daun tanaman petani. Sekarang kita lihat metamorfosis sempurna pada nyamuk. Ini nyamuk dewasa akan bertelur. Lalu telur ini selanjutnya menjadi jentik nyamuk, kemudian menjadi pupa, dan pupa menjadi nyamuk dewasa. Demikian seterusnya ya, inilah yang namanya metamorfosis tadi. Mari kita perhatikan metamorfosis tidak sempurna pada kecoa. Ini mulai kita awali di sini ya, kecoa dewasa, lalu dia bertelur. Ini telurnya di sini, lalu nimfa 1, jadi masih kecil, lalu nimfa 2 semakin besar, kecoa muda, dan kemudian akan menjadi kecoa dewasa. Jadi siklus ini akan berlangsung sedemikian rupa. Perhatikan antara nimfa 1, nimfa 2, kecoa muda ini hampir mirip. Itu tadi yang disebut perubahan yang tidak mencolok. Sekarang perhatikan metamorfosis pada capung. Ini dia telurnya di sini, lalu kemudian telur menetas menjadi larva, lalu capung muda dan capung dewasa.
Jadi antara larva dengan capung mudanya ini sebenarnya sudah mirip, hanya dia belum memiliki sayap di sini ya. Itulah perbedaannya tadi antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Kalau misalnya kita ingat pada metamorfosis kupu-kupu, maka antara ulat itu sangat berbeda dengan kupu-kupu. Sedangkan misalnya ini tadi pada capung, maka dari larvanya ini sudah mirip dengan capung muda, jadi tidak ada perbedaan yang mencolok. Itu dia tentang metamorfosis. Sekarang kita pahami bahwa semua hewan mengalami daur hidup mulai dari hewan muda menjadi hewan dewasa. Hewan mengalami daur hidup yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Ingat untuk